Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati jamaah kajian salat ba'da subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Billy yang telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, salah satunya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita menuju Masjid Siti Halimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan kita selaku umatnya dalam keadaan istiqomah menjalankan ajaran sunnah beliau sampai yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebelum acara kajian subuh dimulai. Yang pertama untuk keselamatan kita semua. Yang kedua, apabila ada keluarga kita handai tolan dan di antara para jamaah Masjid Siti Halimah yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, semoga Allah sembuhkan dan Allah sehatkan badannya. Yang ketiga, apabila ada keluarga kita, orang tua kita, handai tolan kita, wabil khusus guru-guru kita, jamaah Masjid Siti Halimah yang telah berulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya, dan Allah masukkan ke dalam raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan tauziah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Billy dengan tema fikih kurban. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. Yang sama-sama kita hormati para sepuh di lingkungan Masjid Siti Halimah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam kebaikan, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sebutkan yang sepuh dulu? Karena jamaah rahimakumullah, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada kita, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa caranya? Apa bentuknya? Ikrami dzisyaibatil muslim, memuliakan orang sepuh yang diantara tandanya beruban. Jadi yang sudah ubanan berarti sepuh ya, betul. Ini kata Rasulullah ini ya, bukan kata saya. Silahkan dicek ya. Di antara cara memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang sepuh, yang sudah beruban, yang dia adalah seorang muslim. Masya Allah ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada di Masjid Siti Halimah orang tua yang kurang lebih tadi ciri-cirinya seperti itu, muliakan dia. Rajin ke masjid, rajin sholat, rajin tilawah, rajin ibadah, udah muliakan. Ketemu cium tangannya, ya. Mana nih? Suka nggak begitu? Ya. Ketemu cium tangannya nih. Ya Allah. Makanya saya sebutkan yang sepuh dulu. Ya, saya sebutkan yang sepuh dulu. Kenapa Ustaz? Pak Haji? Jadi sepuh semuanya ya. Insya Allah ya. Yang kedua, siapa lagi? Atau bentuk dan cara apa lagi kita memuliakan Allah? Yang kedua adalah wahamilil Quran. Kalau ada para penghafal Quran, muliakan dia. Itu bentuk cara kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Muliakan hamilul Quran, muliakan para penghafal Quran. Ya, kita sering menyebutnya hafiz, ya, pemelihara Al-Quran. Dalam bahasa hadis ini hamil. Kenapa disebut hamil? Kayak ibu-ibu kemana-mana itu kalau lagi hamil, janinnya kira-kira ditaruh dulu atau dibawa? Bawa ya. Jadi udah melekat tuh. Disebut hamilul Quran karena orang itu kemana-mana bawa Quran. Udah ada di sini nih. Ya, Masya Allah. Makanya disebutnya apa? Hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Ya. Orang yang membawa-bawa, menguasai Al-Quran, sudah nempel tuh Qurannya pada dirinya. Masya Allah. Yang ketiga, bentuk cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ikrami dhis sultanil muqsit, memuliakan pemimpin yang berbuat adil. Kalau ada pemimpin yang suka berbuat adil, maka muliakan dia. Muliakan dia. Karena itu adalah bentuk cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan sekali lagi para sepuh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para sepuh tolong ajarkan yang belum sepuh agar segera jadi sepuh, ya, seperti itu. Insyaallah. Kemudian yang kedua yang saya hormati para pengurus Masjid Siti Halimah yang Allah muliakan, Ustaz Faiz dengan para rombongan semuanya, Pak Ketua DKM yang mohon maaf saya belum mengenal lebih dalam, belum mengenal semuanya. Mudah-mudahan kita semua terus berniat untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mudah-mudahan membawa keberkahan, kebaikan dari Allah setelah pertemuan di bulan Ramadan, di mana saat itu saya terlambat karena kehujanan, ya, masih ingat aja saya, ya. Alhamdulillah, karena Ramadannya baru kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini Allah menjadikan kita semua panjang usianya, Allah mudahkan kita semuanya rezekinya insyaallah. Di antara tanda dipanjangkan dan dimudahkan rezekinya silaturahim, saya belum tentu pagi ini di rumah sudah dapat teh dan air putih. Belum tentu Pak, bener. Ini jam berapa nih? 5:30 saya udah ada yang ngirim begini. Di rumah belum tentu saya dapat ginian. Nah, Masya Allah, berarti ini pertanda Pak. Jadi dengan silaturahim datang tuh rizki. Ini rizki bukan nih? Rizki, Masya Allah. Dengan silaturahim, Alhamdulillah, saya bisa ketemu semua bapak-bapak, ibu-ibu pada senyum, pada ketawa pagi-pagi, bikin senang saya. Rizki saya bukan Pak? Rizki, ya, membuat orang bahagia, tersenyum itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan alhamdulillah bapak-bapak kebagian juga rizkinya, ya. Dapat teh semuanya alhamdulillah. Ya, adil semuanya alhamdulillah. Baik, salat dan salam selamanya terlimpah kepada Nabi kita Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini kita semuanya mendapatkan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah angkat derajat-derajat kita semuanya. Karena kenapa jamaah rahimakumullah? Ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita di antara sekian banyak yang bisa mengangkatnya. Yang pertama adalah isbaghul wudu, ya, fis sabarat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi waktu dingin. Pagi-pagi ini Bapak Ibu semuanya, ini lagi kondisinya siangnya terik panas luar biasa, subuhnya dinginnya luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau ngikutin nafsu dan keinginan kita, kira-kira enaknya pagi ini ngapain? Gitu ya. Harus bangun jam 4 dari kasur, empuk, kemudian kasurnya juga hangat, ya, kemudian kita harus bangun untuk berwudu dengan air dingin. Itu tantangan yang luar biasa. Makanya orang yang berwudu di waktu al-bardi, di waktu dingin, tapi dia menyempurnakan wudunya, Allah angkat derajatnya. Ya, apalagi harus mandi, apalagi mandinya mandi wajib. Nah, itu lebih lagi. Ya, gitu. Ya Allah. Luar biasa, ya. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, di antara yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah kita ke masjid. Masya Allah. Pagi-pagi nih orang mau kemana, udah keluar rumah, ternyata yang dituju adalah Masjid Siti Halimah. Udah gitu dilihatin dari jauh, nah itu masjid kan tinggal belok kanan. Kenapa dia belok kiri? Oh, saya mau memperbanyak langkah ke masjid. Dia muter dulu ke Jalan Nusantara, Masya Allah, ya, sampai ke sini, luar biasa, Masya Allah, ya. Saking pengen mendapatkan pahala banyak, ya, langkah menuju
menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dua bisa meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang singkat ini insyaallah, karena kalau tidak salah sampai syuruk ya. Sampai syuruk dengan tanya jawab tuh. Ya, apalagi dengan tanya jawab ya. Kita akan membahas satu tema yang insyaallah 1 bulan ke depan kurang lebih. Sekarang waktunya tinggal 29 harian lagi kurang lebih. Kita semuanya akan memasuki Idul Adha ya. Kita akan memasuki Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Id, dengan hari raya tersebut, sehingga kita bisa berbahagia dan kita bisa membahagiakan orang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, udhiyah atau kita sering mengenalnya kurban ya. Kita sering mengenalnya adalah kurban. Disebutkan di sini ta'rifnya al-udhiyah wad-dhahiyah ya. Ismun lima yuzbahu minal ibil wal baqar wal ghanam. Ini sebutan untuk apa? Binatang yang disembelih, baik itu unta atau itu sapi atau itu adalah kambing atau domba. Ayam nggak termasuk ya, walaupun ayamnya seharga sapi. Saya baru tahu Pak, ya mungkin sebenarnya ada yang lebih mahal, bisa jadi. Ketika saya datang ke daerah Garut, ada orang Garut Pak di sini, ya. Datang ke daerah Garut, ternyata di sana ada ayam yang sering dijadikan untuk obat. Jadi diperes diperes minyaknya, yaitu ayam hutan. Ayam hutan, cangehgar kalau kata orang Sunda, Pak. Ya, ayam hidung, Ibu tahu ya, ayam hidung. Itu nangkepnya langsung di hutan. Dan dia kalau untuk jadi obat, kalau diternak dulu itu udah nggak bisa tuh. Jadi harus benar-benar makanannya makanan hutan. Nanti ayam itu disembelih, setelah disembelih ditumbuk, dibejek ya kayak gitu ya. Dan kemudian nanti minyaknya diperes. Itu harganya Pak mahal. Satunya 1,5 juta. Ya, satunya 1,5 juta. Beli 2 udah dapat 3 juta. Dapat kambing kurban. Nah, kira-kira ayam seharga kambing kurban bisa nggak dijadikan kurban? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya jamaah rahimakumullah, penting kita memahami sama-sama dalam ibadah itu ada yang namanya ya at-ta'abbud ya. At-ta'abbud, kita mengikuti atau menghamba saja, menurut saja atas apa yang dicontohkan, yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan kita, yang Nabi dulu mendapatkan itu diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Makanya ini perlu kita frame nih, perlu kita bingkai yang namanya ibadah ya, sifatnya apa? Ta'abbud, kita ngikut aja. Ya. Kita ngikut contoh, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas contoh yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang kita lakukan pertama adalah dalam ibadah, kemudian kita mengutamakan atau mengedepankan kira-kira logis atau enggak sih. Nah, padahal ini sudah dicontohkan. Tapi bukan berarti juga ini enggak logis. Lalu kenapa? Karena bisa jadi ini kita yang belum nyampe. Masya Allah Pak, ini contoh hal lain ya. Betapa syariat Allah ini luar biasa. Beberapa bulan lalu saya baca berita ada anak SMA yang melakukan penelitian. Ya, melakukan penelitian. Penelitiannya tentang apa? Tentang laler Pak.
Ya, bukan lalat, laler. Ya, lalat juga ya, betul. Lalat ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hinggap di apa? Di minuman kita itu sunnahnya digamanin, celupin. Karena kata Rasulullah sebelahnya itu adalah racun, sebelahnya lagi adalah penawarnya. Dulu sebelum ada penelitian kira-kira kita gimana nyikapin itu? Ya kan? Masa sih? Ya. Tapi jamaah rahimakumullah ini sudah ditemukan benar. Shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha benar, ya, maha benar Allah Subhanahu wa taala dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya. Masya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah yang kita dahulukan adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada kita. Dan terkait udhiyah ini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan apa? Yang dikurbankan adalah binatang ternak, disebutkan unta atau sapi atau kerbau atau domba atau kambing. Jadi ayam udah nggak bisa, biarpun seharga kambing atau bahkan seharga sapi, karena itu di luar apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat udhiyah itu pengertiannya adalah pertama di situ ada aktivitas penyembelihan. Ya, ada aktivitas penyembelihan. Yang disembelihnya adalah binatang tertentu yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan waktu. Yaitu kapan dia? Yauman nahri wa ayyamat tashriq. Yauman nahri wa ayyamat tashriq, yaitu pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik yang 3 hari. Jadi akan disebut kurban jika dilakukan satu di hari raya atau tambahannya di 3 hari setelah hari raya yang disebut dengan tasyrik. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalaupun saat ini kita berniat kurban dengan segede-gede binatang kurban, nyari nih sapi yang paling gede, ya besok kita potong, disebut kurban enggak? Enggak, ya enggak disebut kurban. Tapi sah enggak dagingnya? Sah selama motongnya benar, ya selama motongnya benar, mengikuti tata caranya. Sah dagingnya, halal dagingnya, cuma tidak termasuk kurban. Itu masuknya sedekah saja. Makanya misalnya kalau ada orang ya malam Idul Adha, ya malam Idul Adha, biar ini pahalanya lebih duluan gitu kan, kita motongnya malam Idul Adha aja gitu ya. Kira-kira jadi kurban atau enggak? Enggak jadi kurban, jadi sedekah saja. Udah deh, besok itu buat makan setelah sholat Id. Boleh kita makan bareng-bareng, cuma tidak termasuk kategori kurban. Baik, hewannya udah tertentu, waktunya di waktu tertentu, ya di hari nahar, di hari adha, dan 3 hari setelah Idul Adha. 11, 12, 13. 13 batasnya kapan? Sampai nanti sebelum terbenamnya matahari. Berarti masih boleh enggak kita kurban? Di hari ketiga nih, di hari tasyrik, masih boleh enggak? Masih boleh. Cuman biasanya kita jarang-jarang. Jarang Pak ya? Biasanya kita nyari teknisnya udah di awal aja nih, biar udah beres, udah tenang, boleh. Ya, seperti itu. Secara waktu masih boleh Pak. Secara waktu di 3 hari itu masih boleh. Ya Allah, ini baru dapat duitnya nanti, ya di tanggal 12 Zulhijjah nih, mau baru bisa beli kambing, bisa boleh kita berkurban di hari itu. Ya, intinya ada 4 hari. Yang pertama di hari Idnya, setelah selesai sholat Id, kemudian dilanjutkan 3 hari setelahnya. Itu dua ya dari sisi definisi ini. Yang ketiga, ini penting juga. Ya, yang ketiga,
Dan ini adalah termasuk hal yang sangat penting yang nanti akan menentukan nilai ibadah kita. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang Allah nilai bukan sekedar, ya, bukan sekedar dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi takwanya. Takwanya. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam definisinya yang ketiga diingatkan nih, taqarruban ilallahi ta'ala. Semua itu dilakukan karena niatannya apa? Taqarrub. Ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz, kan ada syarat. Kalau bisa kambing yang paling bagus, kalau bisa sapi yang paling bagus, domba yang paling bagus, kerbau yang paling bagus. Itulah adabnya. Ya, itulah adab yang terbaiknya. Karena kita untuk Allah, untuk siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita ingin mencari yang terbaik. Itu. Jadi Masya Allah ya, kan sebenarnya nih bab ibadah itu, kalau dalam bab ibadahnya, ya kategorinya adalah atau ruang lingkupnya, ya ketika misalnya sudah terpenuhi syarat rukunnya, ya bisa terhindarkan dari yang batalnya atau dari yang bisa menggugurkannya, maka sah-sah saja. Tapi ada satu hal yang itu bisa naikin, bukan sekedar sah, tapi kita derajatnya nih, nilainya di sisi Allah bisa jadi lebih besar dan lebih baik dari yang lainnya. Bapak Ibu, saya contohkan ke dalam bab sholat. Bapak-bapak contohnya ya, sholat pakai kaos kutang, ya, pakai celana komprang ya, yang melewati lutut nih ke bawah, sholat. Pertanyaan saya, sah enggak? Secara fikih. Sah enggak Pak? Sah. Nah, cuman kan, kata Ustaz Faiz, enggak sopan banget gitu kan. Masa kita kondangan rapih banget, pakai jas, pakai seragam, wangi. Ini untuk Allah kita seadanya. Nah ini jamaah rahimakumullah, maka dimasukkan di situ dalam bagaimana adabnya kepada Allah. Kita ingin meraih keutamaan yang besar, maka kita carikan tentunya sesuai dengan apa yang kita mampu, kita carikan yang terbaik untuk kurban kita. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini ya dari sisi definisi ta'rifnya, kurban itu kaitannya dengan tadi menyembelih, ya, menyembelih binatang kurban, ya, dengan tadi hewannya tertentu, kemudian di waktu yang tertentu. Berikutnya adalah jangan lupa ini yang penting, taqarruban ilallah, niatnya karena ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ta'rifnya. Kemudian yang kedua, masyru'iyatuha, pensyariatan kurban, ya. Pensyariatan kurban ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak, yang tak terhingga, tak terhitung banyaknya, ya. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana hamba-hamba Allah yang telah banyak menerima dan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salli salat. Fasalli salatlah. Insyaallah. Jadi salat itu bahagian bentuk syukur kita kepada Allah. Berarti salat juga itu yang bisa meningkatkan, ya, atau menjadikan Allah menambah nikmat-nikmat dan kebaikan kepada kita. Karena kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau syukur ditambah. Berarti orang yang rajin sholat ada hubungannya dengan kesuksesan, ada hubungannya orang sholat dengan kebahagiaan, ada hubungannya? Ada.
Makanya panggilan salat kan begitu, hayya 'alas shalah, sini salat, hayya 'alal falah, sini. Ya, ayo kita mengejar apa? Al-falah, kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Salli, salatlah. Ya, wanhar. Nah, ada yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Ya, berkurbanlah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, fadluha. Ini agak kita cepat aja ya. Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yauman nahr." Ya, ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan Bani Adam. Ya. Tidak ada amalan Bani Adam ya pada hari Nahr, pada hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah atau kecuali menumpahkan darah. Jadi amalan berkurban, amalan menumpahkan darah di hari raya Idul Adha itu di antara amalan yang paling Allah cintai. Bahkan innaha la ta'ti, itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha, tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya akan datang. Datang dalam artian apa? Pahala bagi kita. Ya, pahala bagi kita. Wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a 'alal ard. Sampai-sampai disebutkan saking cepatnya pahala itu didapat oleh seseorang, sampai-sampai sebelum darahnya jatuh ke bumi, ke tanah, itu dia sudah dapat pahala kebaikannya. Masya Allah. Ya. Fatibu biha nafsan. Maka kita diperintahkan untuk apa? Lakukan yang terbaik dalam kurban kita. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ayo, ada waktu nih 29 hari ke depan kurang lebih, yuk kita niatkan diri kita untuk berkurban. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk bisa berkurban. Jamaah rahimakumullah, saya kalau kepada anak-anak suka buat hitung-hitungan. Ya. Jadi kurban itu ternyata bukan perkara ini mahal atau tidak, ya, bukan hanya perkara itu, tapi apakah kita menjadikan amaliyah kurban ini sebagai satu amalan yang bagi kita ini prioritas dan penting. Pak, Bu, punya kendaraan di rumah enggak? Punya ya? Ya, sebut aja motor. Sebulan berapa cicilannya? Ya, Gope dikali 10 bulan, sudah berapa? 5 juta. Insya Allah sudah dapat kambing 2. Bahkan sudah bisa patungan sapi, ya setidaknya 1 tuh. Sekarang rata-rata ada yang 3 juta, ada yang 3,5 ya. Insya Allah. Itu sebulan. Maaf, itu setahun. Kalau kita setiap bulan menekadkan nih, aduh pengen dapat kendaraan nih, bukan kendaraan di Jalan Nusantara, tapi kendaraan nanti di surga, Masya Allah. Ya, udah kita tabung tuh tiap bulan 500.000. Masya Allah, luar biasa. Saya bilang ke anak-anak, nah kalau kamu sekarang SMP niatin, saya pengen kurban dengan harta saya sendiri. Kamu dikasih ongkos sama orang tua berapa sehari jajan? Saya dikasih 10.000 Pak, saya dikasih 20.000 Pak, macam-macam. Saya bilang, coba taruh per hari, nggak usah banyak-banyak, 2.000. 2.000. Berarti kalau sebulan berapa? 2 kali 3, 60.000. Baik, berarti kalau itu baru sebulan ya, sebulan 60.000 kali 12 bulan. Berapa? 720.000. Ya. Belum dapat kan? Ya udah, jangan tahun ini, tahun depan kali 2. Udah dapat 1 juta? Ya. Nah, saya bilang insya Allah di tahun ketiga
dari hasil uang jajan yang kamu kumpulin sehari 2.000 ditabung, insya Allah kamu sudah bisa berkurban sendiri. Kurang lebih nanti di tahun ketiga. Luar biasa Pak. Jadi ini babnya terkait kita memang berniat atau tidak. Kita ingin bersungguh-sungguh melaksanakan amalan ini. Masya Allah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya secara pribadi tertegur dan diingatkan. Pernah lihat di TV ada pemulung, ya, ada pemulung yang rutin berkurban setiap tahun, bahkan dia datang ke lapak kurbannya dengan membawa uang segepok recehan. Kenapa? Karena dia sejak awal sudah berniat, saya udah nabung nih buat kurban, saya pengen nabung buat kurban, saya pengen nabung buat kurban. Masya Allah. Siapa dia? Profesinya apa? Pemulung. Allahu Akbar. Ternyata kita bisa Pak ya. Ternyata kita bisa ya, insya Allah. Bisa. Iya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita tahu betapa besar fadilahnya, maka kita bersungguh-sungguh, berikhtiar, kita pengen melakukan kurban karena sekian banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, berikutnya jamaah rahimakumullah. Hukmuha, apa hukumnya? Hukum kurban al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ya. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sudah ada muakkadahnya dipentingkan. Ini dia nih. Dan jamaah rahimakumullah, kurban itu bukan seperti haji. Ya, ada juga sebagian ulama yang mengatakan sampai ini wajib bagi yang memang dia mampu. Tapi kurban ini bukan seperti haji yang kalau sudah melaksanakan, aneh kan udah tahun lalu. Kan kalau haji begitu Pak ya. Udah haji nih, ya. Kan wajibnya berapa kali? Sekali, udah wajibnya sekali. Ya kalau mau berikutnya silahkan boleh. Kalau kurban jamaah rahimakumullah bukan seperti haji yang kalau sudah selesai. Tapi ini adalah amalan sunnah yang kalau bisa kita mampu setiap tahunlah kita berkurban. Karena Rasul pun melakukan itu. Ya, setiap tahun berkurban. Ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah 'alaiha. Sampai disebutkan apa? Dimakruhkan. Makruh itu artinya apa? Dibenci. Ya, dibenci, tidak disukai orang yang punya kemampuan kemudian dia enggak berkurban. Makruh kalau kita punya kemampuan. Ini kalau kita punya kesanggupan, punya kemampuan, bismillah, berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, apakah bisa kurban ini hukumnya jadi mutlak wajib? Bisa enggak Pak? Hukum kurban jadi mutlak, jadi wajib nih, jadi mutlak wajib. Bisa. Alasannya karena apa? Satu, nazar. Nazar. Ibu-ibu bernazar. Kata ibu-ibu, saya bernazar tahun besok mau berkurban, maka itu sudah nazar. Maka tahun berikutnya wajib, kurbannya jadi wajib. Atau misalnya ada orang yang bernazar dengan mensyaratkan atau menyebutkan sesuatu. Andai rumah ini terjual, saya bernazar tahun depan mau kurban. Jadi jamaah rahimakumullah, kurbannya jadi wajib terikat dengan tadi syarat di mana rumahnya terjual atau tidak. Karena kalau menyebutkan tadi ya, jika ini kalau tidak terjadi maka enggak jadi wajib. Tapi kalau terjadi jadi wajib. Satu nazar. Yang kedua, jika ada wasiat. Wasiat. Misalnya Bapak Ibu mewasiatkan kepada anaknya. Ya, kalau Bapak enggak ada, ini ada uang nih, ya.
saya Bapak tolong ini wasiat buat anak-anak nih, uang ini nanti untuk kurban Bapak. Belum nyampe Idul Adha ternyata sudah meninggal dunia, maka itu jadi wasiat yang wajib ditunaikan. Berarti kurbannya itu kurban si Bapak itu kurban wajib. Ya. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah, dari dua hukum itu nanti berdampak juga kepada hewan sembelihan dan daging sembelihannya. Kalau kurban yang sunnah, maka kita sebagai yang pekurban boleh memakan dagingnya. Ya. Karena pembagian daging kurban itu kan sepertiga boleh kita makan, sepertiga boleh kita bagikan, sepertiga boleh kita hidangkan. Boleh tuh. Nah, tapi kalau misalnya kurbannya kurban wajib, maka kita sebagai pekurbannya tidak memakan daging tersebut. Karena kita sudah meniatkan untuk apa? Ini sudah diberikan semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu secara hukumnya. Hukum dasarnya sunnah muakkadah. Tapi kalau dinadarkan, maka ini menjadi kurban wajib. Ya, menadarkan menjadi kurban wajib. Termasuk sebenarnya nadar itu kepada yang lainnya juga jadi wajib. Ya. Saya dulu ketika kuliah, dosen cerita, ada seorang ibu, ya, waktu dosen saya cerita, anaknya itu SMA. Dulu ketika anaknya belum lahir, si ibu ini lama nggak punya anak, jadi pengen punya anak, lama nggak dapat. Dia nazar, ya Allah, ya saya bernazar kalau saya punya anak, saya akan berpuasa sampai anak saya SMA. Benar, dosen saya cerita, Ustaz Ahmad Bishri, rahimahullah, beliau sudah meninggal, ya, beliau cerita. Dan ketika dia cerita, waktu itu dulu lama, ya, itu anaknya baru SMA, belum selesai, dan ibunya masih menjalankan nazarnya, saking pengennya punya anak, saking pengennya punya anak. Nah, ini tentang nazar. Kalau dinazarkan maka jadi wajib. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, ya. Binatang yang dikurbankan itu harus binatang yang seperti apa? Kalau tadi jenis binatangnya, sekarang bagaimana hewan kurbannya? Kondisinya gimana? Perhatikan, ma la yajuzu an yudhi bihi. Yang harus diperhatikan, tidak boleh dikurbankan atau dijadikan hewan kurban, ya. Beberapa hal berikut ini. Yang pertama, al-maridah. Kalau binatang yang dikurbankan dalam kondisi sakit. Al-bayyin maraduha, yang jelas-jelas sakitnya. Makanya nih sekarang kan lagi ramai juga PMK, ya. Ya, alhamdulillah, inilah pentingnya kita punya MUI. Ya, pentingnya kita punya majelis ulama, biar kita tenang kalau sudah ada yang fatwain. Lalu nanti gimana kalau MUI-nya nggak ada? Kita mengikuti fatwa siapa coba? Ya, alhamdulillah MUI bergerak. Ya, MUI bergerak, ngecek, kemudian mereka memusyawarahkan, mereka membuat rancangan fatwanya. Alhamdulillah, katanya kalau yang terkait dengan yang ada sekarang, ya, itu sudah ada beberapa fatwa turunannya. Ya, kalau hanya sebatas yang ringan-ringan saja maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Tapi tentunya kalau ada yang sehat, baik, itu yang utama, carilah yang memang binatang ternak yang sehat. Yang kedua, al-aura, ya, cacat. Yang cacat jangan dikurbankan. Ya,
Kalau ada binatang ternak yang cacat, jangan dijadikan binatang ternak yang dikurbankan oleh kita. Kan tadi kita pengen kurban kita kurban yang terbaik di hadapan Allah. Maka berhak orang yang membeli hewan kurban dicek, Pak. Dicek, kita cek. Kita periksa. Yang detail, yang bagus. Ingat, ini kita tampilkan binatang kurban kita bukan sebatas jadi hewan pajangan di lapangan lapangan tempat kita memotong, bukan. Tapi untuk apa? Ini kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin yang terbaik. Ya, ingin yang terbaik. Jadi hindari binatang yang cacat. Ya. Kemudian yang berikutnya al-urja. Ya. Binatang yang kondisinya, kalau al-ajfa ini kurus, ya, kurus, terlampau kurus, nanti mau ngebaginya apa? Ya, jangan-jangan dibaginya nanti cuman tulangnya saja, ya, cuman tulangnya saja, gitu kan? Nggak ada dagingnya, ya. Kemudian kita beralasan maklum baru corona katanya gitu. Maka hindari, ya, hindari binatang yang terlampau kurus. Kemudian yang berikutnya adalah al-adba, ya, binatang yang memang anggota tubuhnya nggak lengkap. Ya, ini masuknya kategorinya cacat juga nih. Ya, mungkin telinganya hilang sepotong, ya, macam-macam. Maka jamaah rahimakumullah, beberapa hal ini harus jadi perhatian bagi kita semuanya. Bagi para pekurban, perhatikan binatang kurban kita. Kita ingin kurban yang terbaik, carilah binatang kurban yang terbaik. Kemudian jamaah rahimakumullah, tadi waktu kurbannya sudah, ya. Berikutnya terkait dengan bagaimana teknis dalam pelaksanaan kurbannya. Binatang kurban itu yang tadi disebutkan, ya, ini ada ketetapan dan ketentuannya. Yang pertama, ada binatang kurban yang itu memang tidak bisa dilakukan musyarakah, nggak bisa kongsi dalam kurbannya. Untuk binatang apa? Untuk binatang kambing dan domba. Jadi kambing domba itu nggak bisa patungan, nggak bisa kongsi. Dia sendiri. Nah, pertanyaannya, Ustaz, suka ada nih patungan kurban, ya, misalnya di lembaga sekolah suka ada tuh patungan. Maka ini perlu diluruskan pembahasannya. Ya, perlu diluruskan pembahasannya karena itu bukan kurban jatuhnya. Tapi kalau misalnya latihan infak untuk berkurban boleh, nggak apa-apa. Itu latihan infak saja. Nanti kurban hewannya itu jadi hewan sembelihan sedekah saja. Nanti bisa untuk dimakan sama-sama. Anak-anak di situ belajar dari mulai nyembelih, kemudian belajar nyatek dan lain sebagainya lah. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya sengaja kita berkumpul satu kambing atas nama fulan, biar ringanan ya, 2,5 juta dibagi 10, berarti per orang 250.000. Udah ringan deh, kita sanggup, ya. Jamaah rahimakumullah, itu tidak bisa untuk kambing. Untuk sapi, unta boleh kongsi, ya, tapi jumlahnya juga ada ketentuannya, yaitu jumlahnya 7 orang. Jadi untuk sapi jumlahnya 7 orang, ya, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian di 7 orang itu, sebelum ke 7 orang, boleh nggak sapi untuk 1 orang aja? Wah, saya sanggup nih 1 orang, sapi 1, boleh nggak? Boleh, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, 1 sapi 7 orang, apakah harus merata semuanya sama besarannya? Harus rata nggak, Pak? Kalau harganya 21 juta berarti per orang 3 juta kan?
3 juta. Apakah mutlak harus semuanya sama 3 juta? Tidak. Kata yang satu, Pak, alhamdulillah saya mampu, udah setengahnya dari saya deh. Ya, setengahnya dari saya. Ini berarti tinggal setengahnya lagi 21 juta, berarti 11 juta ya, kurang lebih ya. 10 juta 500 lah. Ini silahkan dibagi 6 ya. Saya mampu nih setengahnya dari saya. Oh, Masya Allah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Atau mungkin, aduh saya dapat ini sanggup satu orang nih, sapi sendiri. Tapi mau nggak? Saya mau hibahkan nih, saya mau kasih nih. Yuk siapa yang mau ikutan? Biarin dari saya semua. Dapat nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh seperti itu. Ya, kata bahasanya numpang nama. Ya kan bisa juga, ada sultan gitu kan. Sultan di jalan mana? Mawar. Ya, Pepaya. Ada sultan di jalan Pepaya. Dia sanggup, siapa sultannya di sini? Ya. Sultan di jalan Pepaya ngasih pengumuman, ngasih tahu, insyaallah saya mampu nih untuk tahun ini beli 3 sapi sendiri. Saya hibahkan ke pengurus RT, yang satu biarin ini buahnya saya, yang 2 saya hibahkan ke pengurus RT. Silahkan cari warga yang belum kurban, saya hibahkan kepada mereka. Dicarilah 14 orang. Masya Allah, tiap tahun bisa jadi se-RT semuanya berkurban tuh tiap tahun. Masya Allah, luar biasa. Itu baru the real sultan. Ya, benar, the real sultan, luar biasa. Dia hibahkan, itu saya kasih nih buat warga, silahkan. Saya hibahkan, saya hadiahkan nih buat Bapak Fulan, nih sapi 1. Ya, itu kurbannya Bapak, saya udah ngasih. Saya udah kasih kepada dia. Masya Allah. Mudah-mudahan yang merasa jadi sultan segera ya, segera mencari ya lapak kurbannya. Masya Allah. Jangan nikah lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Baik, nah jamaah rahimakumullah, itu mungkin beberapa ya. Kemudian sedikit lagi, sunnahnya juga yang pekurban itu menyembelih hewannya sendiri. Sunnahnya, kalau berani, kalau bisa, kalau mampu. Ini jangan sampai golok di tangan nggak nyampe ke leher sapi. Nah ini repot. Goloknya sih udah kayaknya bener, gagah bener gitu kan. Megangnya udah begini, gagah bener. Nah ketika udah deket leher sapi, kenapa begini ya? Nah ini bahaya. Karena kenapa? Ngeri juga, nanti malah melukai binatang. Iya betul Pak, melukai binatang. Karena menyembelih itu sunnahnya secepat mungkin ya. Jangan sampai lama-lama. Allah, itu sapi udah meronta-ronta. Ini kok gak putus-putus gitu. Allahu Akbar. Jadi ini ternyata bukan karena mungkin goloknya nggak tajam. Enggak. Ya, goloknya tajam. Ya, ini tangan nih nggak kuat Pak ketika. Ya. Jadi beberapa hal Pak, bisa golok nggak tajam, ya bisa. Yang kedua, memang keberanian kita kagak tajam. Ya. Akhirnya tuh setajam apapun goloknya, itu nggak nyampe-nyampe. Oh, ya Allah ya Karim, kasihan. Ya, kalau bisa secepat mungkin, selesai. Ya, selesai. Ya, tentunya perhatikan juga ada beberapa hal yang harus putus di sini nih. Minimal 2 urat ini harus putus. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, ya beberapa ini. Mohon maaf kalau ini menyampaikan cepat dan mungkin tidak berurut satu sama lain. Ya, mudah-mudahan secara umum kurang lebih gambarnya begitu. Hal-hal yang nanti mungkin belum jelas nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Mudah-mudahan yang bisa dijawab, yang nggak bisa saya pulang Pak. Nanti carilah ustaz yang lain ya. Terima kasih, insyaallah demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kurban dengan berhutang? Pertama, yang perlu kita
sedikit jabarkan dulu begini. Ada orang berhutang tapi dengan kemampuan membayarnya. Ya, contoh misalnya dia sudah terbayang nih, sudah ada, bukan sekedar bayangan, tapi memang sudah ada potensi dia akan mendapatkan uang, entah mungkin karena kerjaannya tertunda, karena bonusnya yang ditunda. Dia sudah mengerjakan, sudah bekerja, selesai, bonusnya ditunda, baru keluar setelah Idul Adha. Ya, ada harapan kan Bu ya, ada harapan. Maka yang seperti ini ketika dia mau berhutang untuk berkurban boleh. Boleh. Tapi ada orang yang berhutang karena untuk menutupi hal pokok dirinya saja dia berat. Ya. Untuk menutupi kebutuhan dirinya saja yang pokoknya saja dia berat. Jangankan ada bayangan. Bayangan ada enggak? Ada sih bayangan. Bayangan mah ada sih. Ya kan, orang kan kalau ngelamun bayangannya kaya apa miskin? Saya tanya, orang ngelamun bayangannya kaya miskin? Kaya kan? Iya, bayangan masih ada, Pak, gitu kan. Nah, bagi orang yang realitanya seperti itu maka tidak. Ya, tidak. Karena memang sekali lagi hukum asal dari kurban ini adalah sunnah muakkad bagi yang memang mampu melakukannya. Bagi yang memang mampu melakukannya. Ya. Jadi masa kalau sultan ngutang kan malu juga ya. Aduh, gitu ya, ya Allah ya Karim. Baik, jadi itu yang pertama ya. Jadi seperti itu, boleh ngutang bagi orang yang dia punya potensi penghasilan ada, cuman mungkin karena belum cair nih, ya. Nah dia boleh. Tapi kalau yang belum memiliki atau dalam kondisi dirinya juga masih berat untuk untuk kebutuhan pribadinya saja berat, maka orang tersebut tidak harus sampai berhutang. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini terkait dengan tadi. Ketika Rasulullah berkurban, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebenarnya sebagai salah satu sunnah ketika seseorang menyembelih hewan kurbannya. Ya, setelah dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah ini dalam menyembelih kurban tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi wa yusamma wa yukabbir Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Hadza minni. Kalau Rasulullah tadi menyebutkan itu, hadza minni wa liman lam yudahhi min ummati. Ini dariku dan dari untuk umatku yang belum berkurban, untuk umatku, seluruh umatku yang mereka belum berkurban. Apa maknanya jamaah rahimakumullah? Di satu sisi ini adalah kekhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah yang punya umat. Ya, Rasulullah kan punya umat, Nabi punya umatnya. Ya, ini kekhususan Rasulullah. Yang kedua jamaah rahimakumullah, hal ini juga menjadi salah satu bahagian dari syariat dalam fikih, di mana kurban itu sesungguhnya amaliyah pribadi kita yang berkurban. Kalau satu keluarga nih, saya berkurban misalnya, saya berkurban, maka ketika saya berkurban, saya bisa mengajak ya mereka semua untuk mendapatkan pahala kurban saya. Bukan patungannya, saya menjadikan pahala kurban saya untuk siapa? Untuk semua keluarga, termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Makanya jamaah rahimakumullah, nanti muncul pertanyaan lagi, apakah boleh
kita berkurban langsung mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, wallahu alam, yang utama sebenarnya kurban itu kitanya yang berkurban. Karena ketika kita berkurban itu yang meninggal dunia pun ke bawah pahalanya, ke bagian pahala kurban kita. Seperti itu. Itu yang utama. Karena sebenarnya kurban itu kan amaliah orang yang hidup, amalah orang yang hidup. Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, itu ya, ketika kita berkurban maka menyertakan pahala kebaikan untuk keluarga kita yang berkurban. Ustaz, boleh nggak kalau misalnya saya di keluarga ada yang mampu berkurban, semuanya mampu kurban patungan? Ya sangat boleh. Ya, di keluarga ada 7 anaknya, kata 7 anaknya kita mampu semuanya berkurban satu sapi, ya, bersyarikat, berkumpul di dalam satu sapi, anak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7, Masya Allah, boleh. Dan nanti itu pahala kebaikannya untuk keluarga besarnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi ini bab terkait kebolehan kurban yang kita lakukan. Satu kurban yang kita lakukan, yang kita kita sebagai pekurbannya, kemudian kita menyertakan pahalanya untuk keluarga kita semua. Itu kurang lebih jawabannya. Kenapa? Otomatis. Ya, kalaupun kita mau mengkhususkan, boleh nggak? Boleh. Boleh kita mau mengkhususkan. Kita berkurban, ya. Kita berkurban nih, kemudian mau dikhususkan untuk ayah saya, boleh. Tapi sekali lagi, kurbannya kurban siapa? Kita. Ya, kita. Untuk siapa kebaikannya? Mau dikhususkan boleh, mau secara umum untuk keluarga kita semuanya, itu boleh. Dan secara otomatis itu Allah berikan kepada keluarga kita. Karena kenapa? Ini jamaah rahimakumullah, salah satu hikmahnya, kita ini kan ada kita di dunia, ada asbab orang lain enggak Bapak Ibu? Ada asbab orang lain? Ada. Asbab yang paling dekat siapa? Orang tua. Orang tua kita. Masya Allah. Makanya kan kita nggak boleh durhaka dan sebagainya. Nah, ini jamaah rahimakumullah penting. Ya. Jadi sehingga kebaikan anak yang dilakukan, apalagi dikhususkan, itu boleh. Itu bab sedekah ketika kita ingin memberikan kekhususan kepada orang tua kita. Allah namanya mengangkat derajat, ya. Yang ketiga adalah wasallu wan nasu niyam, salat tahajud. Ya, salat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud. Nah, tahajud juga kan di waktu yang berat juga. Ya, di waktu yang berat. Gimana enggak berat? Makanya ada istilah tahajud berbeda dengan qiyamul lail. Ya, berbeda dengan qiyamul lail. Amalan ibadah yang dilakukan di malam hari, salat, ya, itu secara umum disebut qiyamul lail. Makanya tarawih itu disebutnya adalah qiyamul lail. Tahajud juga qiyamul lail. Tapi jamaah rahimakumullah, kenapa tahajud itu khusus? Karena memang ada syarat. Syaratnya adalah didahului dengan tidur dulu. Itu yang menyebabkan berat. Berat kan Pak? Dari pules harus bangunnya ngapain? Sholat. Wudu. Wah, makanya pantas amalan ini adalah amalan yang akan menyebabkan seseorang diangkat derajatnya ke derajat yang mahmuda, yang terpuji. Baik, berikutnya terkait dengan daging kurban. Bagaimana pembagian daging kurban? Ya, apakah nanti ada batasan waktunya? Afdal segera. Yang kedua, ada teknis yang bisa jadi jamaah rahimakumullah. Contoh, di satu daerah ini masyarakatnya itu masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, ya, sangat-sangat membutuhkan daging kurban.
Masalahnya daerah sekitar juga itu sangat sedikit sekali yang berkurban. Kemudian ada satu wilayah lain atau mungkin negara lain yang di sana udah nggak ada mustahiknya, udah bosan orang makan daging kurban terus. Tapi proses dari sana untuk sampai ke sini, kalau secara dikirimkan secara langsung begitu saja tanpa ada proses tadi pengawetan dan sebagainya, bisa jadi dagingnya rusak. Maka dalam hal seperti itu boleh, nggak apa-apa. Ya, dulu pernah ada yang dijadikan kornet dulu, ya, dikornetkan kemudian dikirim ke beberapa negara-negara Muslim yang miskin. Itu bagus, nggak apa-apa. Ya, bagus. Targetnya adalah tersampaikan dan tersalurkannya daging itu dan tentunya secepat mungkin. Karena kenapa? Kita juga ingin pertama orang lain merasakan manfaatnya segera, ya, merasakan manfaatnya, karena tujuan kurban tadi betul. Ya, kita ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah masa kita kasih tahu ini daging kurban ada, cuma ntar ya tahun depan dikasihnya. Kan kasihan banget, Pak. Ya enggak? Ya. Kalau proses-proses yang dilakukan itu adalah proses yang wajar, memang membutuhkan waktu, ya, yang membutuhkan waktu prosesnya sekian lama, kemudian itu boleh. Tapi kalau sengaja menimbun itu, nah itu yang babnya gitu. Sengaja menimbun di entar aja ya tahun depan. Sekarang yang ada aja dulu makan gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Makanya jemaah yang Allah segera besok kita dapat, segera kita bagikan, kita sebarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya agar segera juga dirasakan manfaatnya. Dan bahagia juga, Pak. Jadi yang namanya dimakan sama orang lain, daging yang kita kurbankan dimakan orang lain, itu bahagia buat kita. Senang. Baik, itu ya jamaah rahimakumullah. Silahkan, barangkali ada lagi. Cukup ya Bu ya. Cukup ya. Apa Ibu satu lagi mau tanya Bu? Cukup ya. Ya. Sedikit aja mungkin terakhir bagi yang nanti sudah niat berkurban, kalau sudah nanti masuk 1 Zulhijjah, maka jangan memotong kuku kita, ya, bahagian dari sunnah Nabi SAW, ya, bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita sudah berniat kurban. Lalu siapa yang dilarang, yang kena larangannya? Bukan kita bawa sekeluarga kita, yang berkurbannya, gitu ya. Kotor dong kuku kita, makanya sebelum tanggal itu kita potong dulu, gitu ya. Sebelum tanggal itu kita bersihkan dulu, ya besoknya itu kita sudah bersih, ya 10 hari kemudian sudah mulai panjang lagi. Allahu a'lam bishawab. Hadirin, demikianlah kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.